Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Semala, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini Bu Daniar akan menemani kalian belajar bersama Mapel PPKN untuk kelas 11 semester 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada sebuah ungkapan dari John F. Kennedy bahwa hak setiap orang berkurang ketika hak satu orang terancam. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita, sehingga kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini. Nah, Ibu tahu bahwa kalian karena kondisi COVID-19 harus belajar di rumah saja. Walaupun begitu, Ibu harap kalian tetap semangat karena kondisi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk materi mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang kedua adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada subbab yang pertama, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Kita akan mulai dengan memperhatikan ketiga gambar berikut ini. Ya, ketiga gambar berikut ini, yang pertama, ada 2 orang anak sedang bercakap. Nah, di situ ada kata membuang sampah. Nah, kira-kira membuang sampah pada tempatnya hak atau kewajiban? Ya, betul sekali, membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, nah, ada sekelompok anak dan seorang guru yang sedang memulai pembelajaran. Kira-kira memperoleh pendidikan yang layak itu hak atau kewajiban? Ya, betul sekali, memperoleh pendidikan yang layak adalah hak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar yang ketiga. Ada 2 orang wanita yang sedang bercakap-cakap mengenai pajak. Nah, kira-kira membayar pajak itu hak atau kewajiban? Ya, tepat sekali. Membayar pajak adalah kewajiban kita. Nah, ini menjadi salah satu contoh aspek-aspek kehidupan mengenai hak dan kewajiban. Jadi, apa sih hak dan kewajiban itu? Secara sederhana, hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita perbuat. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan atau perbuat. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami mengenai hak asasi manusia, marilah kita simak video dari Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Silahkan disaksikan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Setelah kalian menyaksikan video dari Komnas HAM mengenai hak asasi manusia, Ibu yakin kalian sudah sedikit memiliki gambaran mengenai hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia ternyata adalah hak yang bersifat universal. Artinya dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia. Kemudian hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Artinya melekat dalam diri manusia sejak dia berada di kandungan sampai pada saat meninggal dunia. Kemudian hak asasi manusia juga tidak bisa dicabut ataupun dikurangi. Nah, dari penjelasan video Komnas HAM tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu adalah yang pertama dari hak asasi manusia terlebih dahulu ya. Hak asasi manusia itu sendiri bisa diartikan secara umum sebagai seperangkat hak yang melekat dalam diri kita sebagai hakikat makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi hak asasi manusia ada di dalam diri kita karena kita merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, kalau kewajiban asasi manusia. Nah, kalau kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan apabila kita tidak melakukan kewajiban tersebut, maka kemungkinan tegaknya hak asasi manusia itu tidak dapat terjadi atau sulit terjadi. Jadi, antara hak asasi manusia
dan kewajiban asasi manusia itu harus seimbang. Artinya, mereka harus berjalan beriringan. Seperti lagunya siapa? Ya, lagunya Tulus ya. Sepasang sepatu harus berjalan beriringan. Jadi, tidak boleh salah satunya itu tertinggal. Nah, ketika salah satunya tertinggal, pasti nanti ada kesenjangan sosial. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah mengenai hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu memiliki 3 nilai. Nah, ini sudah kalian pelajari saat kelas 10 dulu. Hayo, masih ingat tidak? Ya, nilai di dalam Pancasila itu yang pertama adalah nilai dasar. Oke, betul sekali, nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu nilai dasar. Oke, nilai dasar itu ternyata berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bernegara atau dalam kelangsungan hidup negara. Jadi, nilai dasar itu adalah nilai yang melekat dalam kelima sila Pancasila. Nah, ini bersifat tetap, artinya tidak mungkin berubah. Nah, coba kita perhatikan. Kalian hafal ya sila dalam Pancasila? Ibu yakin kalian hafal karena kalian adalah generasi milenial yang berkarakter Pancasila. Nah, coba kita mulai dari sila yang pertama. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai dasar dari sila pertama adalah nilai ketuhanan, gitu ya. Ingat-ingat, nilai pertama dari sila Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kemudian ada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang ada di dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Kira-kira nilai apa? Ya, betul sekali, nilai persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira nilai apa yang ada di dalam sila keempat ini? Ya, betul sekali, nilai kerakyatan. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar dari sila kelima adalah nilai keadilan. Cukup mudah ya untuk diingat ya. Jadi kalau yang sila pertama adalah nilai ketuhanan, sila kedua adalah nilai kemanusiaan, sila ketiga adalah nilai persatuan, sila keempat adalah nilai kerakyatan, dan sila kelima adalah nilai keadilan. Bisa dipahami ya? Coba kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Nah, kira-kira nilai instrumental itu seperti apa ya? Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar atau yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sila Pancasila. Nah, jadi nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar atau merupakan pedoman pelaksanaan dari sila Pancasila. Nah, sila Pancasila tadi yang sudah kita pelajari mengenai nilai dasar itu diperkuat melalui nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini contohnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, contohnya mengenai hak asasi manusia itu diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di bab 10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, kemudian ada juga TAP MPR nomor 17 tahun 1998 mengenai hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999
mengenai hak asasi manusia. Nah, bagaimana bisa dipahami ya bahwa nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar dan biasanya itu berwujud apa? Berwujud undang-undang atau peraturan-peraturan yang memperkuat pelaksanaan nilai dasar. Contohnya mengenai hak asasi manusia ini. Nah, diatur di mana? Di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang ataupun di TAP MPR. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita akan lanjut ke yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah nilai praksis. Nah, ini mungkin yang mudah kalian ingat ya. Jadi nilai praksis Pancasila adalah apa? Adalah implementasi atau realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian sudah melakukan atau mengamalkan nilai praksis dari Pancasila. Contohnya, dalam sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai praksis yang bisa kita lakukan adalah misalkan kalian beribadah. Nah, beribadah menurut agama dan kepercayaan kalian. Nah, kalian taat dalam beribadah itu sudah termasuk implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental yang kita sebut dengan implementasi dari nilai praksis Pancasila. Karena nilai praksis adalah nilai realisasi dari nilai-nilai instrumental Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prakteknya. Jadi tidak hanya sekedar kalian hafal bahwa Pancasila memiliki nilai dasar dan nilai instrumental saja tanpa diamalkan. Nah, ketika kita mengamalkan itu berarti kita sudah mengamalkan nilai praksis. Nah, sampai di sini bagaimana? Bisa difahami ya? Oke, Ibu yakin kalian sudah mulai paham mengenai nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, Ibu akan sedikit memberikan kesimpulan ya dari materi yang kita pelajari pada hari ini, bahwa hak adalah, yang kita mulai dari hak ya, hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kemudian kalau kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, kemudian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu juga ada di dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai yang melekat dalam sila Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah apa? Ya, nilai yang menjabarkan dari nilai dasar. Dia biasanya berwujud apa? Berwujud peraturan atau undang-undang gitu ya. Kemudian yang terakhir ada nilai praksis. Nah, kalau nilai praksis itu lebih kepada implementasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini kita belajar sampai situ dulu ya. Coba kalian cermati dan serap kembali materi ini. Kemudian kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian saja dari Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.